Selamat datang di channel Agus Sumerta Inggris. Kali ini kita akan pelajari tentang simple present tense, yaitu salah satu tenses dalam bahasa Inggris. Penggunaan dari simple present tense yaitu pertama, digunakan untuk menunjukkan sebuah kejadian yang berulang-ulang atau suatu kebiasaan. Kedua, digunakan untuk menyatakan peristiwa yang merupakan suatu kebenaran atau fakta. Nah, catatan di sini untuk tenses ini. Tenses ini biasanya tidak digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi pada waktu sekarang. Bagaimanapun juga, ia digunakan untuk mengindikasikan kejadian pada waktu sekarang dengan menggunakan stative verb. Kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kondisi, baik itu perasaan, pemikiran, persepsi, indera, kepemilikan, dan ukuran. Rumusnya seperti ini. Subjek, verb 1, objek, keterangan. Untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, subjek, kata bantu do dan does, do dan does ditambah not, objek, keterangan. Untuk kalimat bertanya, kata bantu do dan does diletakkan di depan kalimat, kemudian subjek, verb 1, objek, keterangan. Nah, mari kita pelajari tentang penggunaan kata kerja bantu do dan does. Kata kerja bantu do dan does digunakan, does digunakan bila subjeknya he, she, it, dan tunggal. Tunggal ini satu. Sedangkan do digunakan bila subjeknya you, they, we, dan jamak. Jamak ini lebih dari satu. Saya jelaskan sedikit di sini tentang tunggal dan jamak. Contohnya, Ani. Ani adalah subjek. Ia tunggal. Di sini kata kerja bantu yang digunakan adalah does. Budi, subjeknya Budi, kata kerja bantu yang digunakan does. Nah, bila Ani dan Budi, kata kerja bantu yang digunakan adalah do. Karena lebih dari satu, jamak dia. Ani dan David do. Nah, inilah beberapa contoh kata kerja stative. Stative verb. Know, mengenal, believe, mempercayai, agree, menyetujui, understand, mengerti. Hear, mendengar, feel, merasakan, see, melihat, smell, mencium bau, sound, bersuara, taste, mencicipi,
own, memiliki, mengakui, have, mempunyai, love, mencintai, wish, berharap, like, menyukai, hate, membenci, want, menginginkan, need, memerlukan, appear, muncul atau terlihat, seem, tampaknya atau kelihatannya. Ini sesuai dengan penjabarannya, merupakan pemikiran, kemudian persepsi indera, kepemilikan, perasaan, ukuran, dan lainnya di sini. Oke, contoh kata kerja. Ini adalah contoh kata kerja irregular verb. Perubahannya seperti ini. Infinitive verb atau verb 1, infinitive kata kerja dasar, bentuk past atau verb 2, past participle atau verb 3, meaning artinya arti. Go, went, gone, pergi. Take, took, taken, mengambil. Bring, brought, brought, membawa. Put, 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 meletakkan. Eat, ate, eaten, makan. Drink, drank, drunk, minum. Swim, swam, swam, berenang. Run, ran, run, lari atau berlari. Sing, sang, sang, bernyanyi. Buy, bought, bought, membeli. Nah, ciri-ciri waktu yang biasanya digunakan dalam bentuk present tense, yaitu every day, setiap hari, every night, setiap malam, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, always, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, once a week, sekali seminggu, twice a year, 2 kali setahun, 2 times a day, 2 kali sehari. Contoh kalimat untuk simple present tense. We drink wine every night. Kami minum anggur setiap hari. Setiap malam. Kalimat positif. Untuk negatifnya, we do not drink wine every night. Oke, di sini sesuai dengan rumus ya. We, subject, drink, verb 1, wine, object, every night, keterangan. Nah, di sini untuk kalimat negatif, we, subject, kata kerja bantu, do. Oke. Kemudian tambah not, verb 1, objek, keterangan. Untuk kalimat bertanya, do we drink wine every night? Apakah kami minum anggur setiap malam? Kata kerja bantu, do, diletakkan di depan kalimat. Kemudian subjek, verb 1, objek, keterangan. Oke, ini adalah contoh kalimat simple present tense yang menyatakan peristiwa yang berulang-ulang atau kebiasaan. Kebiasaan. Contoh kedua, she goes to the beach every Sunday. Ia pergi ke pantai setiap hari Minggu. Subjek, verb 1, objek, keterangan. Oke.
Di sini kenapa dia berubah menjadi goes? Jika pada tenses simple present tense, subjeknya he, she, it atau tunggal, atau orang ketiga tunggal, kata kerja akan berubah ditambah s atau es. Oke, nanti kita akan pelajari tentang perubahan dari akhiran s dan es pada kata kerja dan kata benda. Untuk kalimat negatif, she does not go to the beach every Sunday. Ia tidak pergi ke pantai setiap hari Minggu. Sesuai dengan rumus, subjek, kata kerja bantu, does, tambah not, kemudian verb one, objek keterangan. Goes berasal dari kata go. Nah, dia kembali ke bentuk ke bentuk infinitif dasar, tidak ada perubahan es karena sudah ada does, kata kerja bantu. Okay. Does she go to the beach every Sunday? Apakah ia pergi ke pantai setiap hari? Ini sesuai dengan rumus juga. Kata kerja bantu diletakkan di depan kalimat. Does, subjek, verb one, objek keterangan. Ini adalah contoh kalimat simple present tense yang menyatakan peristiwa atau kejadian suatu kebiasaan. Sama seperti di atas. Berikutnya, the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Oke. Sesuai dengan rumus, subjek, verb one, from the east, keterangan. Oke. Kalimat negatif, the sun does not rise in the east. Matahari tidak terbit dari timur, seumpamanya. Does the sun rise in the east? Apakah matahari terbit dari timur? Oke, sesuai dengan rumus juga ya. Ditambah does, not, kemudian kata kerja bantu diletakkan di depan kalimat untuk bertanya. Ini adalah contoh kalimat simple present tense yang menyatakan suatu fakta. Oke. Kebenaran. Sebentar. Di sini untuk singkatan dari do not yaitu don't. Seperti ini ya. Sedangkan does, doesn't. Okay. Does not, doesn't. Contoh kalimat yang menggunakan kata always. Kata always usually diletakkan setelah subjek ya. I always put the key on the table. Saya selalu meletakkan kunci di atas meja. Juga merupakan suatu kebiasaan. She needs your help. Ia memerlukan bantuanmu.
Ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata kerja statif. Ani dan Budi see the stone in the garden. Ani dan Budi melihat batu itu di kebun. Statif juga. They smell your perfume. They smell your perfume. Mereka mencium parfummu. Statif. Statif. We want to leave now. Kami ingin pergi sekarang. Statif. We understand the problem now. Kami mengerti permasalahannya sekarang. Statif. Menunjukkan sekarang. Waktu sekarang. Jika menggunakan kata kerja statif. Oke, sekian untuk kali ini tentang simple present tense. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.